tim penggerak keluarga yang saya kasihi, pimpinan OPD, suster, dokter Pande, kepala dinas kesehatan dan lain-lain, dan staf semua di sini, medis, non medis, para medis yang saya kasihi ya, dan seluruh rombongan yang saya juga kasihi. Baik, sekali lagi kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kami bisa hadir di sini terlambat karena dari pagi kegiatan tidak habis-habis. Ya, dari pagi tadi rapat COVID untuk turun ke lapangan, kemudian ada video conference, teleconference dengan BPKP, kemudian ya, jadi ada dari provinsi untuk tentang regulasi kesulitan lain-lain dari seluruh NTT, ya, dan kita punya di Belu, puji Tuhan sebenarnya tidak terlalu masalah, hanya verifikasi untuk insentif itu, dan nanti teknisnya nanti pasti akan dijelaskan oleh kepala dinas kepada seluruhnya, ya, rumah sakit swasta dan lain-lain klaimnya ke Departemen Kesehatan, yang rumah sakit pemerintah ya itu dibayar dengan APBD 2. Bukti untuk itu adalah satu daftar SK, tentu SK yang bertugas sebagai COVID, yang kedua daftar hadir, serta dokumen-dokumen terkait dalam pelayanan. Kemudian ada beberapa nilai yang harus dipatuhi pada saat membagikan insentif itu terkait dengan kehadiran dan nilai presentasi maksimal dalam pelayanan itu, baik untuk medis maupun non medis. Oleh karena itu dalam pelayanan COVID, satu adalah bukti pelayanannya, daftar hadir kalau kami di sana, bukti mengisi dokumen mediknya, itu menjadi bukti juga. Ya, kalau layani lapangan, foto dokumen apa yang bisa dijadikan dokumen, surat tugas harus ada. Ya, dia setiap hari datang tugas apa, melayani COVID berapa orang dicatat. Hari ini berapa orang dia melayani apa, dia ada surat tugas apa, daftar hadirnya mana. Itu menjadi nominator atau denominator untuk pembagian jasa medik dan menjadi bukti kalau ada pemeriksaan ke sini. Karena dana ini bisa bikin bahaya ini, ya. Kalau kita salah menggunakan, tidak ada bukti, dianggap korupsi dan satu kakinya di dalam penjara, satu kakinya di dalam neraka ini. Tetapi saya yakin suster-suster di sini mudah-mudahan baik. Tetapi sekali lagi itu harus ada buktinya. Ya, sesudah dari situ kita juga ada beberapa kegiatan. Terakhir tadi sore kami rapat untuk bicara stunting. Jadi negara ini atau daerah ini padat dengan masalah dan membutuhkan kerjasama yang luar biasa dari kita semua yang sudah ditunjuk Tuhan untuk memikul salib ini dan bekerja untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang menderita, termasuk sore hari ini. Oleh karena itu hari ini kami minta maaf karena terlambat tiba di sini, ya, dan bukan kebiasaan kami untuk terlambat gitu. Jadi minta maaf itu. Dan yang kedua, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ini Rumah Sakit Marianum ini merupakan rumah sakit second line untuk pelayanan COVID. Apa itu second line? Artinya rumah sakit yang akan menunjang rumah sakit di Atambua, baik dalam hal tenaga dan lain-lain, termasuk fasilitas yang ada. Ya, oleh karena itu harus bersiap diri untuk merawat pasien-pasien COVID dan pasien-pasien non-COVID. Jadi kalau kita butuhkan suster, rumah sakit akan menjadi rumah sakit yang disiapkan untuk pelayanan itu. Oleh karena itu kita mempersiapkan ruang intensifnya, kemudian yang ruang perawatannya juga kita siapkan. Saya sendiri punya idealisme, punya cita-cita, walaupun rumah sakit ini sudah punya tanah di lain tempat, tetapi saya pikir kadang-kadang kalau tanah ini kalau tidak ada yang datang mengeluarkan kita secara paksa, lebih baik kita bangun ruang bangsa di sini. Karena perkiraan saya untuk membangun di tempat baru itu kita perlu 100 miliar atau 50 miliar ke atas, dan itu butuh waktu. Daripada kita buang 50 miliar di sana, kita bangun di sini 10-20 miliar sudah jadi bangsal ruang bangun lantai 3, UGD bikin satu lantai 2 yang modern punya, dengan anggaran sekitar 20 miliar sudah bagus ini. Sambil nanti suatu saat ini rumah sakit sudah berdaya secara ekonomi, kita bangun pelan-pelan. Katakan dia punya penghasilan sudah 1 bulan 100-200 juta kita ini, dan kita tingkatkan rumah sakit jadi tipe C dulu supaya dia punya penghasilan juga bisa tinggi. Dia bisa merawat pasien, bisa merujuk, bisa
pasien-pasien rujuk ke sini. Dia punya nilai klaim juga bisa meningkat, dan lain-lain. Itu di dalam pikiran saya sih. Tetapi tentu suster punya yayasan, punya rencana-rencana lain. Sepanjang rencana itu untuk memberdayakan, meningkatkan, dan membuat pelayanan itu lebih baik, kita dukung-dukung saja. Oleh karena itu kita juga berterima kasih ya. Dukungan 200 juta kalau untuk rumah sakit memang tidak seberapa. Tetapi kita jangan lihat dari besar kecilnya, tetapi manfaatnya. Hari ini mungkin kita beli genset dulu, paling tidak kalau listrik mati tidak gelap lagi. Ya, yang kedua mungkin bantuan kecil-kecil begini ya, tetapi lain kali mungkin kita minta bantuan yang lebih besar. Tetapi bantuan itu kan pemerintah ini kan bantuan 1 miliar 500 juta. Kalau bantuan sangat puluhan miliar sudah pasti tidak. Oleh karena itu yang kembali kepada pikiran saya yang tradisional, bahwa kita lebih baik bangun yang ada dulu nih. 1 miliar, 1,5 miliar kita bisa bangun satu lantai dengan bentang 1.500 meter. Kalau kita bikin 1.000 meter, 2 lantai, 2.000 meter, 2 miliar cukup. Itu contoh-contoh saja. Dari 2 lantai kita sudah bisa tampung 100 tempat tidur misalnya. Sudah bisa meningkatkan rumah sakit ini jadi tipe C. Karena PMK, peraturan Menteri Kesehatan yang baru, rumah sakit hanya berdasarkan tempat tidur. Dan pelayanan sekarang sudah berbasis kompetensi. Dokter saya waktu konsultan, tetapi saya lakukan endoskopi di sini, dia bayar sesuai dengan yang saya lakukan. Ya, kita rawat COVID di sini 1 orang 7 juta 1 hari. Jadi jangan takut untuk merawat COVID. Kita siapkan ruangan untuk COVID. Ya, kalau kita rawat 10 orang 1 hari 70 juta biayanya. Walaupun diklaim nanti kalau aturan semua ini dia akan kembali. Realisasi 50% sih kita dapat 35 juta 1 bulan. Ya, jadi terobosan itu yang menjadi tugas dari direktur rumah sakit untuk memikirkan hal-hal strategis seperti ini, termasuk meminta bantuan kepada pusat, dana hibah dengan jumlah yang lebih besar untuk datang ke sini untuk mengembangkan rumah sakit ini. Suatu saat lain kali mungkin kita minta bantuan laboratorium. Ya, oleh karena itu kita berkewajiban untuk memilih wakil-wakil kita di pemerintahan maupun di legislatif, supaya ke depannya kita lebih punya wakil di sana yang bisa menyuarakan kebutuhan masyarakat di sini. Ya, hari ini kita omong Belu, pasti bupati ini mikirin Belu dan hari dulu. Nah, lahir di sini mau bagaimana? Ya.